Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kita lanjut ke materi pelajaran akhlak TTA kelas 4 TTA Baitur Rahim, yaitu tentang materi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah yang kita pelajari dalam buku Akhlak karya Al-Ustadz Ahmad Sururi, Sarjana Agama. Menurut bahasa adalah persaudaraan, atau secara istilah atau secara makna ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim yang terikat karena keyakinan yang sama. Jadi kalau kita dengan sesama muslim yang baik disebut ukhuwah Islamiyah, atau kita sebut dengan kenal hablum minan nas, hubungan antara manusia. Orang muslim yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa Barat, yang beda ras, beda suku, beda nasab dan sebagainya, asalkan bukan beda agama, mereka disebut ukhuwah Islamiyah. Nah, adapun ayat yang menerangkan tentang ukhuwah Islamiyah yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Artinya kita sesama muslim harus saling bersaudara. Ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga. Nah, artinya tatkala ada satu orang muslim yang sakit, kita juga harus bisa merasakannya. Disinilah pentingnya materi kita yang kemarin tentang kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah, yaitu berkesinambungan. Teman kita kesusahan, kita bantu. Karena apa? Kita sesama muslim. Begitu juga ini pernah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana tatkala Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum muhajirin, orang yang hijrah disebut kaum muhajirin, kaum yang menyambut disebut kaum ansor. Kaum muhajirin hijrah ke Madinah atau Yastrib yang dulu namanya, dan disambut oleh orang-orang ansor. Orang muhajirin yang dulu tidak mempunyai bekal apapun akhirnya diberi bekal, diberi rumah tinggal, diberi tempat tinggal. Yang dulu tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan oleh kaum ansor. Yang dulu tidak punya makanan diberi makanan, diberi pekerjaan. Bahkan ada kaum ansor yang mempunyai istri banyak, ada kaum muhajirin yang tidak mempunyai istri, itu diberikan istri mereka, kaum ansor kepada kaum muhajirin. Itulah yang dijalin dengan ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong tatkala saudaranya lagi kesusahan. Ini harus kita terapkan. Jika teman kita lagi kesusahan, maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus membantu temannya. Nah, ada hak dan kewajiban tentang ukhuwah Islamiyah yang perlu kita perhatikan. Dalam kita berteman sama teman, tentu kita harus ada batasan-batasan, harus ada hak dan kewajiban yang kita jaga. Hak dan kewajiban yang pertama yang jaga harus hak menutup aib saudara seiman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kita jika menutup aib seorang muslim, niscaya kita akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita membuka aib seorang muslim, maka kita akan dibuka aibnya juga nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka kita sebagai manusia, sebagai teman, sebagai sahabat, wajib mengingatkan sahabatnya atau mengingatkan temannya. Jangan sampai teman kita punya salah, apalagi guru, dibuka aibnya, diceritakan kepada orang lain. Nah, niscaya itu menjadi kericuhan, sebab menjadi permusuhan antara satu sama lain. Yang kedua, membela saudara seiman yang digunjing. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan menjauhkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Tatkala ada teman kita yang digunjing, yang digibah, yang diomongin kejelekannya, kita sebagai
teman, sebagai sahabat ada dua cara. Yang pertama, kita ingatkan teman, nggak boleh ngomongin. Yang kedua, jika kita tidak bisa mengingatkan, kita meninggalkan tempatnya. Karena apa? Jika kita tidak bisa meninggalkan tempatnya, pasti kita akan ikutan menggunjingnya, akan mengomongi, akan menggibah. Nah, itu harus dihindari. Yang ketiga, memaafkan saudara seiman. Yang tadi Auranto bahas pertama, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, sebagai seorang teman dan sahabat, wajib memaafkan. Kelak nanti di akhirat akan dikumpulkan. Apa kata Allah? Wahai para hambaku, di mana yang di dunia itu orang yang saling memaafkan, mari kumpul bersamaku di sini, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya dendam. Akan aku balas nanti di akhirat. Wah, luar biasa ini kalau omongan sudah seperti ini. Nabi Muhammad saja yang selalu berdoa. Untuk apa? Umatnya agar tidak masuk neraka jahanam. Yang selalu meneteskan air mata setiap hari. Tapi kita sebagai sesama umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, malah kita menuntut untuk masuk neraka merekanya. Karena apa? Kita tidak bisa memaafkan. Maka lapangkanlah hati kita. Manusia itu tidak pernah salah dan tidak pernah dosa. Maka kita sebagai manusia harus memaafkan. Kalau kalian punya salah pasti pengen dimaafin. Begitu juga kalian tatkala mempunyai kesalahan harus memaafkan orang lain juga. Yang keempat, berbuat baik terhadap saudara seiman. Mengunjungi, menjenguk, memberi hadiah. Tatkala teman kita lagi kesusahan, kita wajib memberinya ya. Tatkala saudara kita lagi kesusahan, saudara kita lagi butuh bantuan, kita wajib mengingatkan saudara kita. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang pembenci. Teman kita sakit, kita doakan semoga cepat meninggal. Wah, jangan seperti itu. Kalau ada teman kita lagi sakit, kita sebagai orang Islam wajib mengunjungi. Pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya suatu ketika ada orang kafir Quraisy yang jatuh sakit, yang setiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad terus. Tiba-tiba suatu ketika Nabi Muhammad lewat di tempat tersebut, kok tidak ada yang mencaci maki, tidak ada yang melempari kotoran dan sebagainya. Akhirnya bertanya pada orang sekitar, tahu nggak orang tersebut kemana? Akhirnya ada yang tahu bahwa orang tersebut sedang sakit. Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala dijenguk, orang tersebut gemetaran. Karena apa? Orang yang pertama kali menjenguk bukan saudaranya, tetapi orang yang dibenci oleh dirinya, yaitu Nabi Muhammad. Dulunya orang tersebut adalah orang kafir. Tatkala dengan kebaikan Nabi Muhammad, akhirnya orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena kebaikan Nabi Muhammad menjenguk dia yang setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad, tapi masih Nabi Muhammad menjenguknya karena tidak ingin ada rasa dengki, dendam. Karena Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan yang baik. Akhirnya orang tersebut tatkala selesai mengucapkan kalimat syahadat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu menahan diri dari membicarakan aib saudaranya. Jangan sampai kita kebiasaan itu perempuannya nggak perempuan nggak laki-laki. Itu tatkala membahas kejelekan seseorang itu paling senang. Wah, dia itu gini, wah panjang lebar. Nah, ini yang tidak sadar. Bahkan dikatakan jika kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu sama seperti makan daging bangkai manusia. Ya, nanti di akhirat orang selalu menggunjing, membicarakan aib saudaranya. Itu nanti di akhirat itu memakan daging bangkai manusia. Saudaranya sendiri itu dagingnya, bangkainya dimakan. Luar biasa, najis, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya sedikit demi sedikit berubah. Yang dulu sering ngomongin kejelekan orang lain berubah sekarang. Ya, teman-teman khususnya yang perempuan nih. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, hak untuk dibicarakan oleh saudaranya dengan apa yang disukainya. Jadi kita kalau manggil teman itu panggil yang benar. Memanggil namanya dengan yang baik ya. Jangan manggil nama orang namanya Muhammad dipanggilnya sipit. Wah, itu kurang ajar. Bukan namanya. Manggil yang benar, yang dia sukain. Ya, jangan namanya Ahmad dipanggilnya tongklang, dipanggil apa krempeng dan sebagainya. Na'udzubillah, nggak boleh seperti itu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW.
memuji kebaikannya. Tatkala teman kita berbuat kebaikan, dipuji, alhamdulillah, masya Allah. Tatkala teman kita juara ranking 1, masya Allah, luar biasa. Nah, ada rasa senang di hati kita, itu akan menumbuhkan kecintaan kita kepada teman kita. Jangan sampai teman kita ranking 1 terus, malah kita ya, wah ada apa dia ranking 1 terus, kita malah jadi benci. Jangan, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Tapi kita harus senang dengan teman kita tatkala mendapatkan suatu kebaikan. Teman kita mengasih sesuatu hadiah, kita berucap terima kasih. Kita berucap minta tolong tatkala kita membutuhkan. Jika kita meminta tolong kepada orang lain, maka orang yang ditolong itu harus bisa menolongnya. Supaya apa? Timbul ukhuwah Islamiyah yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan nasihat dan pengajaran. Nah, teman yang baik, sahabat yang baik adalah bukan yang setiap hari menemani kita, tetapi sahabat dan teman yang baik adalah yang sering mengingatkan kita tatkala melakukan kesalahan. Itu adalah sahabat yang baik. Jadi kalau ada sahabat yang rewel yang mengingatkan kita, ayo sholat, ayo ngaji, itu bukan sahabat yang tidak benar, malah itu sahabat yang benar. Kenapa? Mengajak kita dengan kebaikan. Tapi kalau ada teman, ada sahabat yang kita maksiat, kita berbuat dosa, teman kita diam saja, itu bukan sahabat atau teman yang benar. Terus hak untuk didoakan baik semasa hidup maupun setelah mati. Tatkala kita punya teman, tujuan kita mau punya banyak teman yaitu saling mendoakan. Ya, tidaklah dua orang yang bertemu yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu walaupun ini secara online, tatkala kita bertemu, tatkala ditatap muka, doakan guru-guru kita, doakan pengajar semua, doakan teman-teman kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, khususnya pada orang tua yang telah meninggal, itu doain terus. Karena apa? Doa itu sebagai wasilah supaya ada rasa kecintaan yang sesungguhnya kepada teman kita, supaya saling apa? Saling mencintai. Doakan teman kita supaya sukses. Karena apa? Tatkala kita mendoakan orang lain, niscaya apa kata Imam Ghazali? Engkau dapat duluan. Kita mendoakan orang lain pintar, maka kita yang pintar duluan karena kita yang didoakan oleh malaikat. Ya. Kita mendoakan orang lain, kita banyak dosa, tapi malaikat yang mendoakan kita nanti, engkau dapat duluan. Malaikat tidak punya dosa, maka yang akan diijabah adalah doa kita duluan, untuk kita duluan. Yang terakhir adalah hak untuk memberitahu kecintaan kepada yang kita cintai. Artinya, tatkala kita mencintai seseorang, khususnya di sini cinta karena Allah ya. Di suatu ketika dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang berada di samping Rasulullah, lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya. Orang yang di samping Rasulullah berkata, aku mencintai dia ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang tersebut menjawab, belum. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahu kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya secara berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Apabila ukhuwah Islamiyah telah diterapkan dalam bermasyarakat, maka akan tercipta kehidupan harmonis. Hal ini disesuaikan dengan pesan hadis Rasulullah SAW. Tatkala kita saling mencintai karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Yang tadi, syarat mencintai itu tidak rela sahabatnya, temannya itu melakukan kesalahan. Maka kita sebagai teman, sebagai sahabat, tatkala teman kita melakukan kesalahan, kita harus tegur. Dan kita yang ditegur, kita harus menerima. Ya, jangan masa, wah kamu sok hebat, kamu sok alim. Jangan. Kita sebagai yang ditegur, kita harus terima. Karena apa? Dia telah peduli dengan kita. Ya, itu saja materi tentang ukhuwah Islamiyah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman, bagi anak-anakku semuanya, bagi para hadirin wal hadirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.